Ya, salam Bapak Ibu, Saudara, baik jemaat BPW Popongan, Gereja Baptis Tasikmadu dan seluruh pendengar. Kalau saya syuting hari ini, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu tokoh, yaitu adalah Yosua. Terutama nanti di Yosua 1 ayat 1 sampai 10. Tema yang mau saya bagikan Bapak Ibu tentang pertolongan Tuhan di dalam pelayanan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipercayai satu bagian untuk melayani Tuhan, pasti awal-awalnya adalah takut, gentar di dalam hidup Bapak Ibu. Dan tokoh yang akan kita pelajari ini juga sama Bapak Ibu, mengalami takut, gentar. Tetapi apakah takut dan gentar yang dialami oleh Yosua ini Tuhan biarkan, atau enggak takut dan gentar yang kita alami Tuhan biarkan? Nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang Yosua ini. Sebelum kita masuk ke ayat kita Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yosua itu adalah abdinya Musa. Lalu Yosua ini juga tipe orang yang bisa mengatur strategi, artinya dia pinter dalam strategi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ternyata Yosua yang hidupnya benar di mata Tuhan ini dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat 1 sampai 2, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu, jadi sebelum Musa meninggal, Allah menunjukkan tanah perjanjian itu kepada Musa. Kalau kita lihat di Ulangan terakhir, pasal terakhir, Musa diminta Tuhan untuk ke atas gunung, lalu melihat tanah yang Tuhan mau berikan kepada Israel. Memang Bapak Ibu, Musa tidak masuk ke tanah itu, tetapi yang menggantikannya adalah Yosua. Ya. Kalau saya melihat bagian ini Bapak Ibu, ada kata, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau kita melihat kata-kata ini Bapak Ibu, jadi Yosua sudah diberi tongkat estafet itu oleh Allah, dan Allah memerintahkan dia untuk pergi. Tidak mudah Bapak Ibu untuk menggantikan Musa. Musa aja judek Bapak Ibu dengan orang-orang Israel di titik-titik tertentu. Itu juga yang pasti membuat Yosua juga kadang takut. Jadi ketika Tuhan berikan tongkat estafet itu, pasti juga ada rasa takut yang dialami oleh Yosua berkaitan dengan pendablekan mereka. Tetapi apakah Allah tidak tahu kegelisahannya Yosua? Tahu. Nanti Tuhan akan meneguhkan sesuatu dan Tuhan akan memberi janji kepada Yosua. Kalau kita melihat apa yang Tuhan teguhkan di dalam hidupnya Yosua di ayat 3 sampai 5 Bapak Ibu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, daripada gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari,
terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada kata, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apa Bapak Ibu? Allah tahu kegelisahannya Yosua. Kalau kita melihat ayat 3-5, ini sebenarnya adalah janji Allah kepada Musa, dan janji itu diberikan kepada Yosua. Pelek janjinya Bapak Ibu. Kita lihat Ulangan. Ulangan 11 ayat 24-25. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kita lihat janji tadi, sekali lagi janji yang diberikan Tuhan kepada Musa itu juga diberikan kepada Yosua, dan ini sebagai peneguhan untuk Yosua. Dan peneguhan itu dipertebal dengan kata-kata aku menyertai. Menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kita Bapak Ibu melayani Tuhan, entah itu memberitakan kebenaran kepada orang lain, entah itu kita khotbah, menjadi guru sekolah minggu dan sebagainya, kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Kita ada Tuhan yang menolong. Tetapi kita juga harus sadar bahwa hidup kita itu harus kudus. Hidup kita harus benar. Maka kita membenahi dulu hidup kita di hadapan Tuhan. Lalu ketika kita melayani, ya Tuhan yang akan menolong apapun. Saya ingat Bapak Ibu, jauh sebelum saya memutuskan sekolah teologi, ini saya masih sekolah teologi Bapak Ibu, S2 di STPI. Di 2012 itu awal saya memegang janji Tuhan untuk melayani. Tidak hanya 1-2 orang, tapi pada waktu itu adalah satu sekolah. Ya. Dan satu sekolah yang saya cukup lama pegang adalah di SMP. Tapi ternyata tidak hanya satu sekolah, tetapi saya bagian dari koordinator itu. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mempercayakan lebih. Apakah saya nggak takut? Saya takut Bapak Ibu. Saya sadar saya itu punya kekurangan. Saya dulu nggak pintar ngomong ke banyak orang. Saya orang yang saya sadar saya orang yang nggak pintar di dalam akademik. Saya pernah nunggak dan sebagainya. Dan itu yang membuat gemetar saya. Tetapi ada janji-janji yang Tuhan teguhkan di dalam hidup saya untuk saya berani sampai sekarang melayani Tuhan di berbagai hal yang Tuhan percayakan. Saya berani karena saya diteguhkan Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan yang menyertai itu. Menarik Bapak Ibu. Saya nggak bisa menyangka Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangkan. Saya orang yang nggak pintar, tetapi Tuhan pilih itu bagi saya anugerah sekali. Dan Yosua dipilih Tuhan ini juga anugerah sekali Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat nomor 6, ini juga peneguhan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka.
ini peneguhan tetapi juga janji Tuhan. Ya. Kata kuat dan teguhkan hatimu ini tidak hanya sekali Bapak Ibu. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, diteguhkan lagi. Ya, tetapi juga selain diteguhkan dan diberi janji, di ayat 8 Tuhan mempertebal hal yang penting. Ada garis Tuhan istilahnya. Tuhan juga mengingatkan kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, ada janji, tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada Yosua merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam merenungkan firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara lewat firman-Nya. Dan itu yang menuntun Yosua untuk bisa mengarahkan bangsa Israel untuk bisa membuat strategi-strategi yang jitu untuk memenangkan pertarungan untuk mendapatkan tanah perjanjian. Tapi juga untuk membuat perjalanannya Yosua dan bangsa Israel itu berhasil. Maka diingatkan untuk baca firman. Kalau kita melihat hidup kita Bapak Ibu, kita harus terus membaca firman. Baik saat teduh, terus juga PA pribadi atau PA kelompok, KTP dan sebagainya. Kita harus terus bertumbuh, kita harus berbuah. Kita harus terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang terus menopang kita. Ingat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi apa yang terjadi ketika kita membaca firman Tuhan? Ya, firman itu yang akan menolong kita, meneguhkan, mengingatkan, menegur dan sebagainya. Lalu ayat 9 Bapak Ibu, tadi kan ada kata kuatkan dan teguhkan itu 2 kali. Lalu yang ketiga ini Bapak Ibu, bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 3 hal ini terus diingatkan kepada Yosua. Supaya apa? Supaya Yosua tidak takut menghadapi apapun. Supaya Yosua memiliki keberanian. Oh iya, saya punya Tuhan. Saya mau melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya. Kalau kita lihat tadi ya di ayat 8. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dengan firman Tuhan itu membuat perjalanannya Yosua berhasil dan beruntung. Menarik Bapak Ibu. Dia diberi tongkat estafet, lalu dia diteguhkan dan diberi janji, tetapi juga dia diingatkan untuk terus memperkatakan firman. Bapak Ibu itu kalau merasa bahwa Bapak Ibu takut menghadapi orang, takut menghadapi sesuatu dan sebagainya seperti yang saya alami, berdiam dirilah dan serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menolong, tetapi jangan melupakan perkataan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu, kita itu dilayakkan Tuhan untuk melayani Dia. Dia bisa menempatkan kita dimanapun Dia mau. Yosua ditempatkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita bisa Tuhan tempatkan dimanapun, bagian kita manut, bagian kita bertumbuh, bagian kita memimpin orang-orang yang kita layani. Kalau Bapak Ibu punya
adik KTB atau adik PA, layani mereka, doakan mereka, perjuangkan mereka. Kalau Bapak Ibu menjadi guru sekolah minggu, sama, perjuangkan, doakan, tangisi mereka. Bapak Ibu, saya sering bilang begitu. Saya melayani, jadi sebelum saya misalnya sebelum sekolah minggu, berarti hari Sabtu atau dulu sebelum pandemik, sebelum ke sekolahan, saya Kamis itu doa. Kalau Kamis itu berarti doa di depan sekolahan yang saya layani. Lalu Minggu berarti saya berdoa di dekat rumah anak-anak yang saya layani. Yang saya doakan satu, Tuhan, saya mau menyampaikan firman, Tuhan mampukan saya berdoa supaya adik-adik ini paham dan melakukan firman-Mu. Itu terus yang saya doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita sadari bahwa kita itu dilayakkan Tuhan, bagian kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, manut pada perintahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih waktu ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang mendengar dan pendengar yang melihat dan mendengar video ini di YouTube. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melindungi, menjaga kami di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan, kami mau mengorbankan diri kami. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau menyerahkan diri kami secara total, supaya kami ketika melayani Engkau, kami mengandalkan Engkau seutuhnya Tuhan. Tuhan, tuntun kami, Tuhan berkati kami. Tuhan, topang kami di dalam pelayanan. Kalau ada yang Tuhan percayakan untuk menjadi guru sekolah minggu, aku berdoa supaya guru-guru sekolah minggu mengajarkan hal yang benar, mengajarkan hal yang tepat, dan terus belajar untuk bisa melayani adik-adik. Kalau yang melayani KTB, persekutuan PPK atau apapun, aku berdoa supaya Tuhan terus yang meneguhkan engkau, Tuhan terus yang akan menolong engkau di dalam pelayanan di sekolah-sekolah, di pemuritan yang Tuhan percayakan kepadamu juga. Tuhan yang menopang apapun. Teguhkan hatimu. Teguhkan dan jangan kecut hatimu. Karena Tuhan yang menolong, menopangmu. Yakini bahwa Tuhan yang menolong dan engkau ikuti perintahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berjuang bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.